Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang beasiswa. Perkenalkan, saya Resti Wulandari, awardee LPDP Universitas Indonesia tahun 2021. Saya sangat bersyukur mendapatkan beasiswa LPDP. Oleh karena itu, saya ingin berbagi informasi tentang beasiswa ini kepada teman-teman semua. Beasiswa LPDP merupakan salah satu beasiswa favorit yang menjadi incaran para pemburu beasiswa karena memberikan pendanaan penuh untuk hampir semua jenis beasiswanya. Walaupun pendaftaran beasiswa LPDP untuk tahun 2022 belum dibuka, tapi teman-teman sudah harus mempersiapkan diri dan dokumen dari sekarang. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang teman-teman butuhkan. Saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti seleksi beasiswa LPDP di video-video selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk dengan beasiswa LPDP. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang belum atau tidak banyak tahu tentang beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP merupakan beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. LPDP merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan mengelola dana abadi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP ini adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya. Nah, siapa saja yang berhak menerima manfaat dana abadi pendidikan ini? Penerima manfaat dana abadi pendidikan berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2019 adalah seluruh warga negara Indonesia dan lembaga atau badan hukum Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPDP. Apa saja persyaratan tersebut? LPDP memberikan persyaratan tertentu sesuai dengan jenis beasiswa yang kamu daftar. Ada banyak jenis beasiswa LPDP yang dapat kamu daftar, yaitu beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, beasiswa umum, dan beasiswa kolaborasi. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Untuk lebih detailnya, kamu bisa cek di website resmi LPDP. Yang pertama yaitu beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini terdiri dari beasiswa untuk difabel atau yang berkebutuhan khusus. Lalu ada beasiswa daerah afirmasi yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi. Lalu ada beasiswa prasejahtera dengan sasaran penerima beasiswanya adalah masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu atau prasejahtera. Dan ada beasiswa santri yang diberikan kepada santri yang diusulkan oleh pondok pesantren berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pesantren dan Kementerian Agama. Yang kedua ada beasiswa targeted. Beasiswa ini terdiri dari beasiswa untuk PNS TNI Polri dan beasiswa kewirausahaan. Beasiswa kewirausahaan merupakan beasiswa jenjang magister luar negeri yang diperuntukkan bagi WNI yang bergerak dalam bidang kewirausahaan. Jadi buat kamu yang akan atau telah memiliki bisnis, bisa banget daftar beasiswa ini. Yang ketiga, beasiswa umum. Beasiswa umum ini terdiri dari beasiswa reguler yang diperuntukkan bagi WNI yang memenuhi persyaratan. Lalu ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia atau PTUD, dan ada beasiswa co-funding. Untuk beasiswa PTUD diperuntukkan bagi WNI yang telah memperoleh Letter of Admission atau Acceptance LOA Unconditional dari perguruan tinggi utama dunia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa ini perlu memperhatikan daftar perguruan tinggi apa saja yang dikategorikan perguruan tinggi utama dunia oleh LPDP. Pada tahun 2021 ada 15 universitas yang masuk ke dalam daftar perguruan tinggi beasiswa PTUD. Dan ada beasiswa co-funding. LPDP dikenal sebagai beasiswa yang memberikan pendanaan penuh atau full scholarship. Namun, ternyata ada loh jenis beasiswa yang bersifat semi mandiri. Skema pendanaan untuk beasiswa semi mandiri diatur dengan ketentuan
dana pendidikan ditanggung oleh LPDP, sedangkan dana pendukung ditanggung oleh individu, atau sebaliknya, dana pendukung ditanggung oleh LPDP, sedangkan dana pendidikan ditanggung oleh individu. Lalu yang keempat ada beasiswa kolaborasi dengan Kemdikbudristek. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mendorong semangat belajar baik kalangan pelajar, pendidik, hingga budayawan. Pengelola pendaftaran, seleksi, dan pengelolaan program beasiswa kolaborasi ini berada di Kemdikbudristek, dan LPDP memberikan dukungan dan aspek pendanaan sesuai dengan rencana anggaran belanja dan dokumen pengajuan dari Kemdikbudristek. Teman-teman, masing-masing jenis beasiswa ini memiliki persyaratan khusus yang berbeda-beda. Untuk menentukan jenis beasiswa yang cocok buat teman-teman, silahkan cek di website LPDP untuk informasi lebih detailnya. Nah, gimana teman-teman? Udah gak sabar kan mendaftar beasiswa LPDP? Sampai saat ini LPDP memang belum mengumumkan ketentuan pendaftaran beasiswa tahun 2022 secara resmi. Tapi tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri dan dokumen dari sekarang, agar ketika pendaftaran dibuka, teman-teman udah siap berjuang. Sebelum mendaftar beasiswa LPDP, teman-teman perlu mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang diminta oleh LPDP. LPDP biasanya memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Secara umum, persyaratan yang diminta diantaranya yang pertama, warga negara Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa beasiswa ini dari pemerintah Indonesia, dari uang rakyat Indonesia, dan diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Untuk menunjukkan bahwa teman-teman adalah warga negara Indonesia, jangan lupa siapkan KTP-nya ya. Yang kedua, telah menyelesaikan studi program D4 atau S1 untuk beasiswa magister, telah menyelesaikan program S2 untuk beasiswa doktor. Untuk persyaratan ini, teman-teman perlu menyiapkan ijazah. Jangan lupa untuk menyiapkan transkrip nilai juga, karena nantinya akan diminta untuk melihat apakah IPK teman-teman memenuhi syarat atau tidak. Yang ketiga, tidak sedang menempuh studi atau ongoing program magister ataupun doktor, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Jadi bagi teman-teman yang sedang kuliah, lalu ingin mendapatkan beasiswa LPDP untuk pendanaannya, itu nggak bisa ya. Yang keempat, pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister atau S2 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister. Dan pendaftar yang telah menyelesaikan studi doktor atau S3 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa doktor. Jadi kita tidak bisa mendaftar pada jenjang pendidikan yang sudah pernah kita tempuh. Yang kelima, melampirkan surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja atau dari atasan bagi yang sudah bekerja. Untuk beasiswa santri, rekomendasi diberikan oleh pimpinan pondok pesantren. Nah, dari sekarang teman-teman udah mulai nih nyari-nyari kira-kira siapa yang akan diminta memberikan rekomendasi. Pastikan yang memberikan rekomendasi mengenal kemampuan akademis dan diri teman-teman dengan baik, sehingga teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi yang bagus untuk meyakinkan LPDP kalau teman-teman pantas mendapatkan beasiswa ini. Syarat yang keenam, memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Ini penting banget ya teman-teman, pastikan perguruan tinggi yang kalian tuju masuk dalam daftar perguruan tinggi yang diperbolehkan oleh LPDP. Yang ketujuh, beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas seperti kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, dan kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Yang kedelapan, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Di mana daftarnya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Lalu yang kesembilan, menulis personal statement. Biasanya tidak ada format khusus,
Tapi pastikan personal statement teman-teman berisikan resume mengenai prestasi, kelebihan yang dimiliki, dan hal-hal lain yang meyakinkan pihak LPDP bahwa teman-teman memang pantas mendapatkan beasiswa ini. Lalu yang ke-10, menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Esai ini merupakan hal penting dalam seleksi beasiswa LPDP. Karena itu, buatlah esai yang outstanding. Buat esai berdasarkan data akurat dan tentu saja sesuai dengan bidang studi yang kalian pilih. Jangan lupa untuk memeriksa esai dan merevisinya. Teman-teman bisa meminta bantuan dari rekan-rekan yang berpengalaman untuk menghasilkan esai yang berkualitas. Menulis proposal penelitian bagi pendaftar program pendidikan doktor. Untuk persyaratan khusus berbeda-beda untuk setiap jenis beasiswa. Jadi teman-teman perlu melihat detail persyaratan khusus ini sesuai dengan jenis beasiswa yang teman-teman daftar. Selain persyaratan di atas, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ketentuan usia. LPDP memiliki batas usia maksimal untuk setiap jenjang yang diambil. Biasanya ketentuan usia untuk jenjang magister 35 tahun dan jenjang pendidikan doktor usia 40 tahun. Yang kedua, sertifikat kemampuan bahasa Inggris sesuai dengan persyaratan masing-masing program yang diambil. Nah, buat teman-teman yang tidak memiliki sertifikat bahasa yang dipersyaratkan, perlu mempersiapkan diri dari sekarang. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian dan mulailah mencari lembaga resmi penyelenggara tes yang diakui. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP. Untuk mendaftar beasiswa LPDP sangat mudah. Pertama-tama, teman-teman harus mendaftar secara online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP di bawah ini. Lalu yang kedua, lengkapi dan unggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Walaupun program beasiswa untuk tahun 2022 belum dibuka, teman-teman dapat melengkapi data diri terlebih dahulu atau menyiapkan berkas persyaratan yang diminta. Lalu yang ketiga, setelah yakin dengan semua isian dan dokumen yang diunggah, jangan lupa melakukan submit aplikasi pendaftaran. Karena kalau belum disubmit, teman-teman tidak akan mendapatkan kode pendaftaran atau registrasinya. Sekian dulu ya sharing-sharing terkait LPDP. Insya Allah nanti akan ada video lainnya tentang tugas belajar bagi PNS dan sharing pengalaman saya tentang seleksi beasiswa LPDP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan next videonya. Persiapkan dokumen dan dirimu dari sekarang ya pejuang beasiswa. Good luck!